Selamat pagi saudara seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 18 ayat 1-19, dilanjutkan ayat 42. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selambaran dan pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita semua umat Katolik menundukkan kepala atas wafatnya Tuhan Yesus. Peristiwa yang diwarnai seluruh perjalanan iman kita sebagai seorang Kristiani. Yesus memberikan dirinya sampai tuntas di kayu salib. Permenungan kita hari ini terarah ke salib, tanda hina sekaligus menjadi tanda keselamatan. Di salib inilah kekejaman ditimpakan Yesus. Namun peristiwa ini membuka tabir baru, yakni tabir kasih dan persembahan diri total Yesus. Dan darah yang mengalir menunjukkan seluruh diri Yesus yang tercurah bagi hidup kita. Itulah kehidupan yang diberikan Yesus kepada kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, makna Jumat Agung memberikan pelajaran bagi kita umat Kristiani bahwa pengorbanan Yesus tersebut menjadi cara Tuhan untuk memperlihatkan rasa cintanya pada manusia. Sebagai seorang Katolik, kita akan belajar dari peristiwa hari ini. Makna Jumat Agung yang pertama bagi kita adalah mengajarkan kepada semua umat Kristiani bahwa adanya pengampunan dari Tuhan. Dengan penyaliban Yesus Kristus, Tuhan memperlihatkan kecintaannya pada semua umat Kristiani dengan mengampuni dosa mereka. Bahkan Yesus ketika masih hidup menunjukkan betapa pentingnya kasih bagi kehidupan. Ia selalu menolong dan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika ia menderita, Yesus meminta Allah Bapa untuk mengampuni orang yang bersalah tersebut. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Selain itu, Jumat Agung juga memberikan makna bagi kita, yaitu bahwa penderitaan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Setiap orang memiliki beban dan penderitaannya masing-masing. Siapa saja yang ingin mengikuti Yesus Kristus
dikatakan harus juga siap memikul salibnya atau beban dan penderitaannya. Menjadi orang Kristiani tidak menjanjikan akan hidup nyaman dan senang selalu. Banyak tantangan kehidupan yang harus kita lalui. Nantinya bagaimana kita memandang beban tersebut yang paling penting. Apakah menjadi tantangan atau menjadi penderitaan? Makna berikutnya adalah bagaimana dengan Jumat Agung itu membangun mentalitas pemenang, hidup dengan berbagai tantangan dan halangan. Seseorang hanya akan dikatakan sebagai pemenang apabila ia berhasil melewati tantangan atau halangan tersebut. Dengan melewati tantangan dan halangan, seseorang bisa menuju ke tingkat selanjutnya dalam hidupnya. Dengan halangan atau rintangan, nantinya kepribadian kita akan terbentuk. Kita dapat belajar dari masalah atau ujian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan menghadapi semua itu, kita bisa memiliki pengalaman dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dengan inilah mentalitas pemenang bisa terbentuk. Orang yang sudah memiliki mental pemenang atau tahu bahwa dia harus berusaha keras sebelum mencapai tujuan, dengan melewati tantangan hidup, dia tahu akan bersuka cita bila berhasil nantinya. Jumat Agung juga menjadi momen di mana umat Kristiani kita semua seharusnya berbenah dan membentuk mentalitas pemenang. Jadi tidak hanya sekedar perayaan atau peringatan semata, tetapi bisa menjadikan diri untuk berkembang ke tingkat selanjutnya, yaitu beriman secara lebih dewasa, sehingga karya Kristus bisa memberikan kabar keselamatan untuk semua orang. Demikianlah permenungan kita hari ini. Semoga dengan Jumat Agung ini kita bisa semakin sama-sama dikuatkan untuk meneladani bagaimana Yesus dengan penuh kasih merelakan hidupnya untuk keselamatan kita manusia. Untuk itu marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sungguh agung dengan pengorbanan-Mu bagi kami semua. Berilah kami kesetiaan untuk selalu menimba dari sumber hidupku, yakni Engkau sendiri, sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga kami semakin dikuatkan dalam terang firman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.